Sudah jatuh tertimpa tangga. Roy akhirnya sadar, namun Roy justru harus ditendang dari kantor firma hukumnya William alias perusahaannya William karena semuanya akhirnya terbukti Roy memang sengaja punya rencana busuk untuk Dinda hingga William. Yang tadinya Roy ingin dapetin semua harta William, kini malah jatuh miskin dan zong banget. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Wow, ini menarik banget teman-teman karena kayaknya pembahasan tentang Roy ini akan terus panjang. Bahkan mungkin bisa dikatakan 3 hari atau ketika lebaran pun juga beberapa hari ke depan kita akan melihat bagaimana pembahasan tentang Roy ini akan semakin dalam lagi. Lebih tepatnya tuh bukan cuma penyesalan atau kekesalannya Roy atau masalah yang dibuat sama Roy, tapi bagaimana William yang benar-benar menghancurkan hidupnya Roy. Yap, memang teman-teman, semenjak Roy ini tuh punya rencana buat nikahin Dinda dengan ide ngambil saham William lewat Lia, lalu juga tiba-tiba Roy yang jatuh cinta kepada Iris, ini memang secara perlahan merusak sedikit mentalnya Roy. Yap, makanya di situ Mimin sering kesel ya, maksudnya karakter di sinetron ini tuh bagus sebetulnya, cuman untuk karakter-karakter jahat itu kayak nggak pernah konsisten. Kadang jahat banget, tapi kalau baik ada jahatnya juga, jadi terkadang tuh nggak jelas gitu. Sehingga ini kan membingungkan. Nah, hal ini pun ternyata terjadi pada karakternya Roy. Roy yang dari awal tuh kan udah mempertegas dirinya. Oke, hancurin rumah tangga William, ambil perusahaannya, atau justru sebaliknya. Gimana caranya balikin nama perusahaan firma hukumnya William atas nama Roy, lalu menghancurkan rumah tangganya William dengan Salma. Kan itu tuh. Cuman itu tadi, tiba-tiba diputusin Iris, jatuh cinta lah sama Iris. Tiba-tiba deketin Dinda yang notabene justru teman-teman, ini udah sampaikan juga, ketika Roy mutusin untuk menikah sama Dinda, itu kesalahan besar. Sebuah kemunduran yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena begini, dengan Roy menginjakan kakinya di pelaminan bersama dengan Dinda, maka Roy harus bersiap-siap semuanya bakal dibongkar oleh Andi dan juga Salma. Karena pasti curiga juga. Apalagi Andi dan juga Salma gitu loh teman-teman. Kan bagi Salma gak make sense. Maksudnya Roy ini bilang nih, oke, dulu saya pernah menjalin hubungan bersama dengan Dinda di masa lalu 7-8 tahun yang lalu. Lalu kami memutuskan hubungan karena orang tua saya gak setuju, kata Roy. Terus akhirnya masih di kantor yang sama. Terus tiba-tiba balikan, terus nikah, dan bilang kalau Lia ini anak Roy. Dan bilang kalau Lilia ini anaknya Roy maksudnya. Kan gak masuk akal. Dimana make sense-nya gitu loh. Sehingga ini kan pada akhirnya bikin pertanyaan pun juga bukan buat Salma. Apalagi Andi. Andi aja tuh nanti bakal sering keceplosan teman-teman. Karena setahu saya Bu, Roy ini kayaknya gak pernah deket sama Dinda. Bahkan kayaknya baru deketnya sekarang-sekarang. Ya ketahuan dong. Andi secara gak sengaja ngomong kayak gitu aja bikin sama akhirnya. Nah kan berarti bener nih. Berarti benar Roy ini memang baru deketin Dinda tuh akhir-akhir ini. Mungkin boleh Roy menunjukkan hasil tes DNA-nya beberapa minggu yang lalu atau seminggu yang lalu ya, nunjukin di rumah sakit lewat HP-nya. Tapi kan sama ini gak bodoh. Apalagi zaman sekarang tuh penuh dengan tipu daya muslihat lah, penuh dengan rekayasa. Apalagi yang bahayanya tuh ada video AI yang bisa niruin suara kita, muka kita. Dan sekarang tuh dipakai untuk penipuan. Ini aja di dunia asli aja udah seberbahaya itu. Apalagi dalam dunia drama. Sehingga Roy ini tuh terjebak dalam misinya sendiri. Jadi gini, Roy itu kan dari awalnya sebetulnya udah ngegas banget teman-teman. Dengan dendam yang disimpan lama, dendam kepada William karena ibunya meninggal, adiknya pun juga meninggal. Kan Roy ini memendam dendam yang lama gitu ya, bertahun-tahun lah sampai dewasa, sengaja bekerja di kantornya William tuh biar bisa deketin William, cari tahu kelemahannya dan lain sebagainya macamnya. Tapi lambat laun mengurangi intensitasnya, dan ini justru malah memperlemah Roy itu sendiri. Jadi bisa dikatakan Roy ini tuh bukan cuman
apa ya, nggak bisa dapetin apa-apa, tapi memang kesalahan Roy sendiri gitu loh. Ada momen di mana Roy seharusnya bongkar semuanya, tapi Roy menunda karena takut nggak dapetin apa-apa dari William. Bodoh banget. Kan begini, Roy ini kan akhirnya menikahi Dinda, oke? Ya udah. 30% teman-teman itu tuh bernilainya hampir 30 miliar lebih gitu dari semua aset Williamnya. Dan itu bisa diambil oleh Roy ketika nikah sama Dinda dan juga Lilia. Contohnya begini, William sama Salma cerai nih. Nah, yang Roy takutnya apa? Dinda nih ngejar-ngejar William lagi. Cuma kan gak mungkin. Kalau kayak gitu ketahuan dong. Apalagi Roy ini udah nikah sama Dinda. Dinda gak mungkin juga berpura-pura. Bukan berpura-pura, tapi lebih kepada gak mungkin juga Dinda tuh tiba-tiba harus mengejar William. Karena tahu William cerai sama-sama. Gak mungkin, karena ketahuan nantinya. Justru kan dengan nikahnya Roy sama Dinda, itu mengunci satu sama lain. Roy ngunci Dinda, Dinda terkunci sama Roy. Kan tinggal ngelobi aja gimana caranya saham itu langsung berbalik atas nama Lilia. Kan ujung-ujungnya pun juga begitu. Sekarang lihat, kebongkar juga enggak. Dapatin saham Lilia juga enggak. Sekarang malah dipecat sama William. Makanya sudah jatuh tertimpa ular tangga gitu loh ibaratnya. Dan ini kan cukup kesel lah. Cuman mungkin entahlah. Atau mungkin memang sengaja karakter Roy itu dibikin sedikit ada kelemahannya biar gak terlalu overpower banget lah. Sama kayak William di awal-awal 1-2-3 bulan pertama. Kita semua lihat ya, Salma curiga apa langsung diputar balikin. Salma curiga apa diputar balikin. Apalagi sebulan pertama tuh emosinya tuh bikin emosi banget lah. Ingat gak teman-teman di bulan September atau Oktober gitu ya tahun lalu. Wah ngeselin banget William, overpower banget. Kayak untouchable, gak tersentuh. Kayak tuh semua tuduhan Salma ke William tuh bakal mental semua gitu. Akhirnya kan saking super powernya William kala itu, sampai Salma gak bisa ngapa-ngapain dan percaya-percaya aja. Tapi kalau sekarang lihat, William kayak di nerf lah ibaratnya kekuatannya, karakternya, sehingga semua kecurigaan Salma tuh semakin terang, semakin kelihatan, dan William tuh justru yang malah ketar-ketir ketakutan. Jadi kayak ada celah lah. Nah mungkin juga itu dibikin untuk karakter Roy. Ya bagus dan gak bisa disalahin juga. Karena memang ini tuh juga membawa hal yang positif. Itu artinya kalau Dinda ini pada akhirnya nanti juga menceraikan Roy. Roy dikeluarkan, itu artinya ini ada dua sisi yang bagusnya juga. Di satu sisinya itu berarti Roy terbukti bukan ayah kandungnya Lilia di mata Salma. Dan juga yang keduanya, Roy ini akan semakin jahat. Dan mungkin setelah nanti dihancurkan oleh William, akan dipecat, diapain dan lain sebagainya macamnya. Apalagi dengan emosinya William yang meledak-ledak. Itu artinya Roy akan menjadi karakter yang jauh lebih jahat lagi. Karena ngerasa dibuang begitu saja oleh William. Jadi kayak karena ngerasa selama ini udah berbakti lah ibaratnya di perusahaannya William, udah ngebantu majunya perusahaan William, tapi ternyata dikeluarkan begitu saja. Jadi Roy ini akan menjelma jadi orang yang benar-benar jahat. Dan justru Mimin malah seneng yang di poin kedua ini, karena dengan begitu kan jadi cukup jelas. Berarti musuh kita bersama sekarang tuh ya Roy sama William lah ibaratnya. Jadi tinggal gimana caranya Roy nanti kebongkar semua kebusukannya, William pun juga perselingkuhannya sama Dina bakal terbongkar juga. Ya, lalu bagaimana nasib dengan Roy ini teman-teman? Tentu Roy ini pun juga kaget ya. Maksudnya ketika Roy ini punya rencana bagus, justru malah mengalami kecelakaan. Walaupun akhirnya sadar juga, tapi kan ketika sadar, loh kok malah kayak gini. Dan justru malah bikin hidupnya Roy tuh makin jauh dari apa yang Roy harapkan. Yang tadinya Roy ini tuh seharusnya bisa dapetin apa yang Roy mau, bisa dapetin semua kekayaan dan lain sebagainya macamnya. Justru kini malah sebaliknya dan gak dapetin apa-apa. Ya mau gimana ya teman-teman, belum rezeki mungkin. Dan good job juga buat William sih. Masalah perselingkuhan Dinda dan William, teman-teman gak perlu ragu, gak perlu takut. Nanti pun juga akan diungkap satu persatu. Yang terpenting sekarang tuh gimana caranya masalah Roy pun juga segera terbongkar juga. Karena ini akan menjadi ngebedah lagi untuk bisa menuju ke sana gitu. Karena kan itu tadi, dengan nanti Salma tahu Roy dipecat dan sebagainya macamnya, akhirnya
bikin Salma tahu kalau ada masalah nih, sehingga Salma jadi makin yakin kalau Roy ini bukan ayah kandung dari Lia, dan nanti bakal makin seru lagi. Gimana teman-teman? Seneng nggak? Akhirnya Roy ditendang dari perusahaannya William. Coba kalau seneng boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.